وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kajian tafsir rutin kita. Kali ini masih di surat An-Naba tentu saja. Dan kita akan mulai dari ayat ke-21 dari surat An-Naba insyaallah sampai 30, melanjutkan yang sebelumnya belum terwujud ya. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'a. Baru turun hujan ya. Tadi pas perjalanan dari Keranggan ke sini kami kehujanan luar biasa derasnya. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu nggak apa-apa, ibu-ibu di situ nggak apa-apa. Maksudnya nggak tertutup, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Malah justru maksud saya ya begitulah. Maksud saya justru semestinya ditutup gitu, kayak ini seperti ntar ibu-ibu bapak-bapak pada nonton ibu-ibu, jangan nonton saya jadinya ya. Karena pada asalnya ya perempuan tertutup ya gitu. Taib, kita mulai dari ayat 21 surat An-Naba, mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat 30. Saya baca terlebih dahulu insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naba 21, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam kanat pada hari itu mirsada. Di sini apa arti mirsad? Bisa dimaknai, sebagian memaknai kalau kita lihat di terjemahan umumnya di Indonesia, jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi para penjaga yang mengawasi isi neraka.
Kita pelajari di sini, kalau dalam tafsir Muyassar memang dikatakan inna jahannama kanat yawma idzin tarsudu ahlal kuffari alladzina u'iddat lahum lil kafirina marji'a atau marja'a. Sesungguhnya Jahannam pada hari itu mengintai orang-orang kafir, yang mana Jahannam itu kan, orang-orang kafir itu kan hidup itu diperuntukkan untuk masuk neraka gitu. Dan neraka itu senantiasa mengintai mereka. Nah, kita kalau mempelajari lafal mirsad, kita tahu Jahannam, ya, tempat ya neraka Jahannam ya. Kalau mirsad itu bentuk mif'al dari kata ar-rasad. Apa itu ar-rasad? Ya, kita pelajari sedikit makna mirsad. Rasad adalah, kata Al-Qurtubi rahimahullah, kullu syai'in kana amamuka, kullu syai'in kana amamaka. Segala sesuatu yang ada di hadapanmu itu rasad. Ya. Pulsa bahasa Arabnya apa? Rasid. Kenapa pulsa disebut rasid? Karena kalau kita beli pulsa, maka servisnya itu ada di depan nanti. Beli pulsa dulu, servisnya maka disebut rasid. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri, inna 'alan nari rasada. Sesungguhnya di atas neraka itu ada rasad, suatu tempat. Ya. La yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza 'alaihi. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga kecuali harus melewati mirsad ini. Jadi seolah-olah di sini mirsad adalah suatu place atau tempat atau spot di atas neraka Jahannam yang harus dilewati siapapun. Harus dilalui oleh siapapun. Siapa yang berhasil melaluinya maka pasti masuk surga. Ini sebagaimana juga di surat Maryam. Ya. Yaitu tidaklah setiap dari kalian melainkan wariduha, akan melewatinya, yaitu yang dimaksud di sini sirat. Nanti di akhirat ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan di atas neraka, lebih tipis daripada ujung pisau. Ya. Maka seolah-olah mirsad itu adalah itu. Inna jahannama kanat mirsada. Ada yang memaknai mirsad di sini yaitu semacam sirat atau jalan di atas Jahannam. Jadi ketika berjalan di atas mirsad atau sirat, itu di bawahnya itu Jahannam. Siapa di antara kita yang pernah berjalan atau naik mobil atau jalanlah di atas jembatan yang bawahnya itu tinggi sekali, jauh sekali bawahnya, mungkin bawahnya sungai tapi ini tebing ya, seperti lembah. Nah terus ada jembatan ya, bawahnya itu jauh ya, kalau misal jatuh hancurlah itu tubuh gitu kan. Siapa yang pernah mengalami sensasi itu jemaah? Ada suatu, sebenarnya ada ya, saya pernah jalan kaki dari daerah Empang ya. Empang mana Pak? Empang Pak? Bogor ya, yang banyak Arabnya tuh. Dari daerah Empang saya pengennya sampai daerah mungkin Cibadak gitu. Waktu itu kan sampai sekarang ada rel kereta api di tahun itu, tahun 2008 kalau nggak salah, ketika itu non aktif itu ya, non aktif, keretanya nggak aktif ya. Maka kemudian karena tidak aktif ya, saya jalan sama teman dari daerah Empang, jalan kaki menyusuri rel itu jauh gitu sampai ujung-ujungnya sampai Parung Kuda Sukabumi ya. Ada jembatan, entah ini seperti daerah Cigombong atau mana ya. Ya, jadi jembatan kita telah lewati, banyak jembatan bawahnya sungai. Dan itu kan kalau rel kereta kan bawahnya sungai, itu kan kita salah dikit aja ya insyaallah gitu. Ya insyaallah, tergantung sungainya juga.
Kemudian di daerah Cigombong itu, lah alhamdulillah ada kita ada di atas kan, di atas rel, dan itu di daerah atas lah kita, datarannya atas. Ada jembatan, loh ini jembatan kok panjang ini. Kemudian kita mulai menuju ke pangkal atau awal jembatan, ternyata bawahnya itu Masya Allah jauh banget itu. Ya sepertinya nggak ada orang yang berani lewat dengan telanjang kaki biasa gitu tanpa pegangan. Dan itu nggak ada pegangan. Kan biasanya kalau jembatan kereta tuh ada apa ya, dinding-dinding walaupun dari besi-besi. Ini nggak ada, los dah gitu. Kalau angin kenceng dikit aja, bismillah itu. Iya, tinggal syahadat aja itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Bawahnya jauh, dan itu bawahnya cuman sungai kecil bebatuan. Insya Allah kalau jatuh itu ajaib, masya Allah. Bagaimana itu baru dunia, nggak nyampe, itu paling dari atas ke bawah paling saya taksir mungkin 200-an meter kayak. Jauh banget, ngeri banget beneran, nggak ngeri banget, anak nggak berani sama sekali. Atas sambil ngesot sekalipun nggak berani anak. Ya, dikasih duit pun nama antum 5 juta, anak ambil 5 jutanya, anak nggak jadi. Nggak mau deh risiko itu. Itu dunia jemaah. Dan di akhirat kita semua ini harus lewatin kayak gitu. Ayo, gimana Pak? Berani menerima tantangan ini? Berani nggak berani? Pasti. Beneran. Lalu bagaimana cara kita bisa melewatinya? Beriman dan beramal soleh, itu dia. Caranya sekarang, bukan caranya nanti. Nanti itu tergantung dengan setelah rahmat Allah, tergantung dengan gimana kita sekarang di dunia itu. Ya, maka ini harus diberitakan sejak kini bahwasanya pasti dia semua dari kita tanpa kecuali. Kalau orang kafir Pak, tidak akan melewati mirsad, tidak akan melewati sirat, tidak akan. Mereka tidak akan sampai ke sirat, tidak akan. Karena belum aja ke sirat, belum. Mereka udah digeret ke neraka. Alhamdulillah min dzalik. Begitu juga dengan orang yang belajar agama, ya. Tetapi supaya dibilang sebagai ustadz, kiai, dai, kondang dan seterusnya, supaya belajar agama tapi ria. Atau orang yang berjihad, berjuang di medan perang tapi dia supaya disebut apa? Pahlawan, ini itu. Atau orang yang banyak sedekah tapi supaya disebut dermawan, ini itu. Itu semua juga akan masuk ke neraka karena syirik. Walaupun syirik enggak sampai syirik besar. Masuk ke neraka sebelum para penyembah berhala masuk neraka. Ya, tapi karena di mereka yang seperti ini muslim akan dikeluarkan nanti pada waktunya. Tapi ngeri. Nah, kalau memang dia alhamdulillah tidak sampai syirik dan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka insyaallah melewati ini Allah Ta'ala luluskan insyaallah. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diboncengin oleh Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah Ta'ala yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba adalah yaitu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian kata Nabi SAW, wahal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah. Lalu wahai Mu'adz, lantas apakah engkau tahu apa hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah? Maka Mu'adz bilang Allah Rasulullah alam. Maka kata Nabi SAW, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bih. Haknya hamba-hamba yang pasti Allah penuhi adalah Allah tidak akan memberi azab pada orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, itu kunci caranya supaya kita terhindar dari azab, baik azab kubur maupun azab jahannam. Supaya kita bisa lewat mirsad, supaya kita bisa lewat sirat ini yang di bawahnya di jahannam. Coba. Berapa kilo? Ya bisa tahunan untuk nyemplung ke dalam, itu jaraknya aja bisa tahunan perjalanan. Ngeri pokoknya, berat, besar, jauh. Ya. Dah.
Jadi caranya kita jangan berbuat syirik sedikit pun. Itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita mendengar sebagian dari dai dikit-dikit menvonis ini syirik, itu syirik, malah justru itu yang harus mungkin semestinya kita ikuti gitu loh, karena itu yang kita butuhkan. Iya jemaah, yang kita butuhkan sekarang di dunia ini bukan muka minyak sebagian dai yang mengikuti selera masyarakat. Masyarakat berbuat buruk dia ikut, masyarakat berbaik ya ikut-ikutan aja, enggak. Tapi yang kita butuh itu dai yang jujur kepada masyarakat. Kalau misalnya bilang, kalau misalnya ini ada suatu hal yang syirik, maka dia akan katakan syirik. Nggak peduli mau dai ini diundang lagi atau enggak, mau digerebek atau gimana, tapi katakan ini syirik, karena ini demi keselamatan kita bersama. Coba kalau misalnya jimat-jimat tidak dikatakan syirik, melainkan itu kan kebudayaan lokal, tradisi, nggak masalah. Ntar bapak-bapak, nggak masalah melakukan itu. Kira-kira selamat gak di mirsad? Enggak selamat. Karena syirik itu kalau nggak ditaubati itu bisa menjerumuskan pelakunya ke neraka. Kalau nggak ditaubati dan tidak diampuni, itu bahaya. Ya. Inna jahannama kanat mirsada, jemaah. Jahannam itu di atasnya ada mirsad. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya mirsad ini adalah suatu spot atau tempat untuk tatallu' dan taraqqub, yaitu untuk menyaksikan dan melihat. Entah ini yang menyaksikan adalah malaikat mungkin, atau yang menyaksikan adalah neraka itu sendiri, atau yang menyaksikan adalah orang-orang yang akan melewatinya. Itu akan kelihatan itu jahanam itu. Di bawahnya kelihatan. Dan itu pemandangan yang nggak bisa antum kuat melihatnya. Rasulullah SAW saja beberapa kali suatu ketika tiba-tiba menoleh seperti memalingkan muka. Maka ditanya, ada apa ya Rasulullah? Aku diperlihatkan jahanam dan aku tidak kuat melihatnya. Ya, tidak kuat melihatnya. Ini masih satu ayat kita kisahkan sebentar. Kemudian jemaah sekalian, dibandingkan dengan azab kubur, mana yang lebih berat? Jahannam atau azab kubur? Jelas jahannam jauh. Tapi azab kubur itu pun pernah Nabi SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih afdha', yang lebih buruk daripada azab kubur, kata Nabi SAW. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada azab kubur. Dibandingkan dunia ya, segala ketersadisan di dunia itu kalah dengan sadisnya azab kubur. Azab kubur yang menyiksa sahibul qabr. Ya. Azab kubur yang menyiksa sahibul qabr. Karena ada azab yang tidak menyiksa sahibul qabr, ada. Ada azab kubur rata-rata menyiksa pemilik kuburan ini. Tapi ada azab kubur yang tidak sampai tersiksa, insyaallah. Yaitu yang kata Nabi SAW, bahwasanya yang maknanya orang yang dikubur ini, mayit ini, dia diazab disebabkan apa? Disebabkan ratapan orang yang masih hidup terhadapnya. Ini memang kena azab dia, tapi azab yang tidak melazimkan dia dihukum dengan siksaan, enggak melazimkan. Tapi tetap terasa gitu. Terasa gara-gara ada ratapan orang yang masih hidup terhadapnya. Nah, jadi azab kubur itu mengerikan gitu loh. Keras. Tapi tidak ada apa-apa dibandingkan azab jahannam. Makanya kalau bapak-bapak kan mungkin sebagian hafal surat Yasin. Ada Marqadina, ada enggak Marqadina? Masih ingat enggak? Man ba'atsana min surat Yasin ayat ke-52. Nah. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apa? Di tiup sangkakala. Ini sangkakala kedua untuk dibangkitkan. Maka mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ketika disangka dia, jadi bangkit dari kubur ini untuk ke hari kiamat. Maka kemudian mereka berkata, qalu
Apa kata mereka? Ya wailana, celaka kami. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, itu kata mereka. Kata orang kafir maksudnya, orang kafir, bukan orang mukmin. Orang mukmin enggak bakal ngomong gini ketika dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Marqad itu tempat rugut itu tidur, tempat rukud, tempat tidur. Jadi kubur itu tempat tidurnya orang-orang kafir. Kata mereka ya, kata mereka. Ya. Nah, ayat ini dipakai oleh kalangan Mu'tazilah untuk mengingkari adanya azab kubur. Oh, azab kubur nggak ada, tuh buktinya orang kafir mereka dikubur, mereka tidur, jadi tidak ada kehidupan di alam barzakh, kata orang-orang Mu'tazilah. Menurut Bapak, setelah pengetahuan Bapak, apakah azab kubur itu ada? Ada nggak Pak? Ada, harus yakin. Nikmat kubur ada nggak? Kehidupan di alam barzakh ada Pak? Ada, harus yakin itu akidah kita. Mereka bilang nggak ada kehidupan di alam barzakh karena mereka semua mayit tertidur. Ini buktinya di surat Yasin ayat 52. Mereka bilang, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Fahami baik-baik tafsirnya jemaah sekalian. Bagi orang kafir, alam barzakh itu tempat tidur. Kenapa begitu, Pak? Ayo, Sah. Gini, orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dikubur, mereka itu dibukakan untuk mereka pintu jahanam walaupun mereka belum memasukinya, tapi terasa bagi mereka itu panasnya jahanam itu, yang mana mereka itu tahu bahwasanya inilah tempat kembali mereka nanti. Makanya orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dikubur, kemudian terkena fitnah kubur, ditanya man rabbuk dan seterusnya, mereka nggak bisa menjawab, digampar, dihancurkan oleh para malaikat dan juga akan diberikan azab kubur dengan segala konsekuensi dosanya. Nah, setelah itu dibukakan buat mereka pintu jahanam, diperlihatkan kepada mereka masir mereka, ma'wa mereka, tempat kembali mereka, maaf mereka, yaitu tempat kembali mereka, jahanam. Jadi sehari-hari itu mereka diperlihatkan itu jahanam. Cukup diperlihatkan jahanam itu sudah cukup ketersiksaan buat penghuni kubur, beneran tersiksa sekali, sangat tersiksa, sangat tidak enak. Ya. Maka terasa nggak azab kubur bagi mereka? Sangat terasa sakitnya azab kubur. Namun ketika mereka dibangkitkan kembali, mereka bilang, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ayo sok, silakan. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa menjawab? Hah? Fadol. Yang bisa menjawab ini ya, anak minumin ini, terus antum boleh minum bekas sana. Ayo. Silakan Bapak. Waduh, malah ditanya lagi saya, Pak. Kok malah ditanya saya? Tapi boleh. Dia kan udah tersiksa setiap hari melihat neraka. Kenapa itu dibilang tidur? Ya itu pertanyaannya itu. Maksudnya saya pertanyaannya itu. Silakan dijawab. Jemaah. Enggak, silakan dijawab ya, enggak apa-apa. Kalau salah ya saya salahin pastinya. Tenang aja. Kalau benar alhamdulillah. Ayo. Orang kafir yang bilang mereka sendiri yang merasakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Padahal mereka merasakan azab kubur yang luar biasa. Silakan. Betul, Allah yang membangkitkan, iya semua juga iya, Allah yang membangkitkan. Maksudnya mereka, kenapa mereka menyebut kubur yang azabnya begitu besar tempat tidur setelah mereka dibangkitkan itu menuju ke akhirat, ke neraka? Ayo. Anda yakin ada di antara antum tahulah sedikit-sedikit atau banyak mungkin? Karena kedepannya lebih berat dari itu Bapak, Masya Allah, Bapak bertanya dan menjawab sendiri. Alhamdulillah, itu benar Pak. Jadi itu karena kedepannya itu jauh lebih dahsyat, seolah-olah azab kubur itu adalah sesi tidur, saking ringannya dibandingkan dengan apa yang mereka tahu ini jahanam tuh. Karena mereka kan selama di kubur itu, di alam barzakh, mereka dipertontonkan bagaimana sadisnya neraka. Begitu Pak. Makanya ketika mereka setelah ditanya dan di azab kubur, mereka bilang, ya Rabb,
jauhkanlah perlamalah hari kiamat. Saya nggak mau mereka ke hari kiamat, karena mereka tahu ini bakal lebih buruk, jauh lebih buruk. Nggak ada apa-apanya azab kubur, ikhwan, nggak ada apa-apanya. Adapun orang yang beriman, dan semoga anda dan juga antum dan juga ummahat termasuk di dalam golongan orang-orang beriman, ketika setelah ditanya siapa Rabbmu, Allah, siapa Tuhan, siapa nabimu, siapa Nabi Muhammad SAW, apa agama Islam, nikmat, kemudian amal saleh menemani kita, itu akan berkata apa kita? Insyaallah berkata apa? Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Saya pengen cepat-cepat. Karena apa? Janji Allah itu dia rasa pasti janji Allah Azza wa Jalla. Tapi itu yang amal salehnya lebih banyak daripada amal buruknya, Pak ya. Kalau amal buruknya lebih banyak, nah ini repot ya. Berarti bekal untuk kedepannya ya sekarang, Pak. Sekarang nih, nafas-nafas sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina, untuk taghin, untuk orang-orang yang melakukan tughyan. Apa tughyan? Di sini maksudnya taghin, man tagha fi dinihi bil kufri au fi dunyahu bil zulmi. Ada dua kriteria seseorang bisa disebut taghin ya. Orang-orang taghin inilah adalah orang-orang yang man tagha fi dinihi bil kufr. Orang yang melampaui batas terhadap agamanya dengan cara kufur. Satu kriteria. Dua, au fi dunyahu bil zulm, atau orang yang melampaui batas di dunianya dengan cara berbuat zalim. Dua kriteria itu. Penghuni jahanam itu enggak lepas dari dua kriteria ini, yaitu orang yang kufur, melampaui batas Islam sehingga kufur, dan orang yang melampaui batas dalam urusan dunia dengan kezaliman. Dua ini. Dan kezaliman di dunia itu, maksudnya kezaliman di sini kezaliman terhadap apa? Terhadap sesama manusia, terutama terhadap sesama muslim. Ya. Dan kezaliman terhadap sesama manusia itu tidak keluar dari 4 macam. Ada 4, ya, enggak keluar dari 4 macam insyaallah. 1, kezaliman dari segi darah dan masalah-masalah fisik, ya, pembunuhan, pertumpahan darah, peperangan. Kalau peperangan, kalau hak itu jihad insyaallah. Taib, kemudian nonjok orang, gorok orang, dan seterusnya. Ini kezaliman. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah yang merenggut nyawa, maka ini kezaliman terbesar terhadap seorang muslim yang tanpa hak untuk dibunuh. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, kezaliman dari urusan darah dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang paling pertama ditanya tentang hablum minan nas adalah tentang darah. Kalau kita pernah menjadi penyebab pertumpahan darah, baik langsung oleh kita atau kita menjadi penyebab wasilahnya, atau kita yang menjadi kepalanya, menjadi apanya ya, kepalanya apa, dalang menjadi dalangnya. Nah itu bahaya, itu ditanya paling pertama nanti di akhirat. Maksudnya pertanyaan pertama setelah sholat ya itu terkait hablum minan nas. Taib. Kemudian kezaliman yang kedua berkaitan dengan hak manusia, yaitu yang kedua adalah masalah harta. Harta ini bukan hanya duit, bisa juga pakaian, ya, mencuri sesuatu darinya, tanah, properti, ya, dan seterusnya. Sendal bahkan, ya, maling sendal, itu repot itu di akhirat itu. Maling sendal masjid, spesialis maling sendal masjid ada. Misalnya kalau Jumatan, ya, makanya seperti ini zalim, ini melampaui batas, ini bisa terjerumus ke neraka kalau nggak taubat. Yang ketiga dari segi harga diri, atau kehormatan arad atau ird, kezaliman dari segi kehormatan, yaitu merendahkan kehormatan orang lain tanpa hak dengan ghibah, namimah, kemudian fitnah dan semisalnya. Atau menjuluki orang dengan julukan yang tidak dia ridhoi. Kalau dia ridho maka nggak masalah. Kalau tidak ridho maka itu berbahaya.
Dan yang keempat, dari segi kenyamanan atau ketenangan, itu juga bisa zalim. Ya. Ketenangan tetangga terganggu, ya. Maka ini bisa menjadi zalim. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga itu bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Bisa dengan suara juga, bisa dengan gerakan juga, bisa dengan petasan, bisa dan seterusnya. Itu semua li taghin ma aba. Jadi taghin itu adalah orang yang melampaui batas dalam urusan agama dengan cara kufur, atau orang yang melampaui batas dalam urusan dunia dengan cara zalim. Kalau misalnya ihtikar atau nimbun barang yang sangat dibutuhkan manusia kemudian dinaikkan harganya, apakah ini zalim? Ini termasuk zalim. Ya, termasuk zalim. Bagaimana kalau nimbunnya minyak goreng? Zalim tidak? Zalim. Ya sebenarnya salah ibu-ibu, kenapa harus goreng, kan bisa kukus. Ya kan? Iya. Kemudian perkataan Allah Azza wa Jalla, labithina fiha ahqaba. Apa itu labithina fiha ahqaba? Mereka itu akan menetap di dalamnya ahqaba. Labithin artinya makithin, tinggal di dalamnya, menetap di dalamnya. Makithina. Mukth, lubth adalah mukth, yaitu tinggal. Jadi itulah home-nya gitu loh. Enggak kemana-mana dia, di situ aja. Dan kemudian ahqaba lagi, finnar ahqaba, madamatil ahqab, yaitu maksud dari ahqaba di sini la tanqati', tidak ada putusnya. Bertempat tinggal di situ enggak ada putusnya. Enggak ada jeda. Azab di situ enggak ada jeda. Nauzubillah. Ini untuk orang-orang kafir atau muslim? Kafir, Pak. Kalau untuk orang muslim enggak. Orang muslim, orang mukmin, walaupun banyak maksiatnya sebesar apapun dia, kalau memang ujung-ujungnya ke surga, ya pasti akan terputus dari azab neraka. Dan pun juga kalau orang mukmin itu bukan rajin salat ya, dia memang ahli salat. Dia salat 5 waktu, namun salatnya mungkin kurang benar, jadinya masih banyak maksiat yang terlalu, ya zalim yang terlalu, maka salatnya dia bermanfaat kan buat dia jemaah? Bermanfaat atau tidak? Di akhirat, di neraka. Bermanfaat walaupun tentu tidak maksimal karena tetap aja kena azab. Manfaatnya adalah anggota tubuh yang kita diperintahkan untuk sujud di atasnya, sujud dengannya, ya enggak? Wajah, telapak tangan ini insyaallah terlindungi dari jilatan azab atau api neraka, tetapi tetap ya anggota tubuh lainnya kena juga. Ya, khawatirnya ya kena juga gitu. Khawatirnya, tetapi insyaallah ya dikhawatirkan saja tetap kena, karena walaupun di neraka mau dia ahli shalah, kalau memang ternyata dosanya itu ada di bagian muka, ya kena juga. Dosanya di mata atau di lidah atau di hidung misalnya, ya kena juga bagian itu kan. Dan kemudian kalau dia keluar dari neraka, maka ini alumni jadinya. Nanti masuk surga, itu para penghuni surga, maksudnya memang dari awal udah penghuni surga, itu ngeliat ini kok orang kok beda nih. Penghuni baru nih kok beda. Karena apa? Masih ada efek gosong di wajahnya, makanya mereka akan menyebut teman-teman ini jahannamiyun, julukannya. Jahannamiyun. Mereka enggak bermaksud ngejek dalam artian ngece gitu. Enggak. Tapi karena ya emang kan bekas jahanam, makanya disebut jahannamiyun. Ya. Akhirnya mereka sedih kemudian minta sama Allah, ya Allah janganlah kami dikatakan jahannamiyun, itu udah masa lalu gitu. Akhirnya Allah hapus hitam di wajah mereka. Jadi masih minimal gosongnya doang gitu loh. Ya minimal gosongnya doang. Nah, tapi itu bukan minimal sih, itu udah masya Allah itu ya. Antum tukang sate aja nggak gosong-gosong amat walaupun tiap hari nggak. Tukang sate kan ini kan sate. Ya kena asap gitu kan ya. Enggak hitam-hitam amat lah. Ya ini kalau misalnya sampai gosong kan berarti memang luar biasa azabnya. Itu yang mukmin. Yang kafir gimana? Labithina fiha ahqaba. Enggak terputus. Ahqaba di sini berzaman-zaman, tidak terputus. Karena haqab
Atau huqub itu artinya dahar, masa. Ahqab jamaknya masa. Enggak terputus, bahkan abadi selamanya, khalidina fiha, abada. Nah, orang-orang kafir ini kalau misalnya, jadi orang-orang kafir ini ketika mereka di jahannam, ahqaba la tanqati', tidak terputus azabnya. Bahkan ini bedanya surga dengan neraka, ya. Penghuni surga ketika di surga, semakin lama di surga maka akan semakin nikmat rasanya di surga. Itu penghuni surga. Tapi kalau penghuni neraka, semakin lama di neraka semakin dahsyat azabnya. Bagaimana kok abadi di neraka? Nauzubillah min dzalik. Dan Allah tidak akan menghentikan azab neraka, jemaah. Bagi orang kafir enggak bakal berhenti. Enggak ada jeda. Mereka minta nanti seperti mereka akan minta, yaitu ya Allah berikan kami minuman. Dikasih minuman, illa hamimah wa ghassaqa. Nauzubillah min dzalik. Dari nanah dan darahnya penghuni neraka. Kemudian makanan dari buah zakum atau buah ghassaq yang itu ketika makan tersedak di sini karena duri-durinya itu. Masyaallah. Ya. Dan makin lama makin syadid, makin keras azabnya, makin lama. Itu penghuni neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan panggang mereka di neraka. Dipanggang, dibakar. Di surat An-Nisa itu disebutkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali telah matang kulit mereka, maka kami akan gantikan untuk mereka kulit yang baru agar mereka terus-menerus merasakan azab itu. Itu untuk orang-orang kafir. Makanya gimana kalau kita kagum terhadap orang kafir di dunia? Ajaib. Adalah masir mereka, ma'wa mereka, ma'ab mereka, marja' mereka adalah itu, jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba berarti di sini maknanya la nihayata laha. Tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalam jahannam itu barda. Bard artinya rasa dingin. Bard di sini lawan dari panas. Bard lawan dari kalau har itu kan panas. Kalau misalnya bard dingin. Ada yang mengatakan di antara tafsirannya bahwasanya bard itu maknanya adalah naum, tidur. Ya, la yadzuquna fiha barda, kalau itu artinya berarti mereka tidak merasakan tidur sama sekali di neraka. Gimana capeknya? Capek sekali sampai abadi kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wala syaraba. Begitu juga mereka tidak akan mendapatkan apa? Syarab, minuman yang baik, yang normal. Jadi bard itu sebagian ulama memaknai bard itu adalah tidur. Tapi ada, dan memang tidak akan tidur mereka, enggak bakal tidur dan tidak mati, walaupun kematian itu datang dari semua arah. Apa? Udah Isya? Enggak percaya anak udah Isya. Beneran ini. Anak belum ngapa-ngapain loh padahal. Ya udah, azan lah kalau gitu. Ya, kalau gitu kita azan dulu. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Ada yang mengatakan bard di sini kata Ibnu Abbas, bard itu adalah bardus syarab, yaitu minuman dingin. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Dan syarab ya minuman secara umum. Ala kulli hal kata Az-Zajjaj, la yadzuquna fiha barda rihin wala dhillin wala naumin. Orang-orang itu kalau di jahanam mereka tidak akan merasakan di dalamnya dinginnya angin, ya seperti ini. Tidak pula naungan, enggak ada naungan. Tidak ada pula tidur. Jadi enggak ada rest,
nggak ada rohah. Ya, bard ini seolah-olah seperti rohah, rehat, tidak ada istirahatnya, tidak ada tidurnya. Ya, karena tidur yang nyaman itu emang dingin-dingin enak tidur gitu. Illa hamima wa ghassaq, kecuali hamim dan ghassaq. Ya, itu yang mereka dapatkan. Apa itu hamim? Sebagian ulama menafsirkan hamim adalah al-ma'ul har, air panas. Ya, ada yang mengatakan, di antara Ibnu Zaid mengatakan hamim itu adalah dumu'u a'yunihim, air mata mereka sendiri, itu yang akan mereka dapat. Tujma'u fi hiyadin thumma yusqawnahu, air-air matanya penghuni neraka itu akan dikumpulkan menjadi beberapa hiyad, jama' dari haud, beberapa telaga, isinya air matanya orang-orang kafir. Kemudian mereka akan diberi minuman dari itu. Tentu ya air mata orang di neraka ya nggak sama air mata di sini. Mungkin kalau kita nangis ini ke mulut asin ya, tapi kalau di sana saya nggak tahu rasanya, naudzubillah, nggak mau ngerasain juga ya. Al-hamim itu al-hamim. Kalau di terjemahan apa Pak al-hamim Pak? Di terjemahan situ apa Pak al-hamim Pak? Air yang mendidih, air panas gitu Pak ya? Iya. Nah itu sahih, air panas. Tentu air panas versi dunia dengan air panas versi neraka ya beda. Ya, kebusukannya juga beda. Ghassaq itu sadidu ahli nar wa qayhuhum, darah dan nanahnya penghuni neraka, itu yang mereka dapatkan. Air yang mendidih, air nanah dan darah yang udah busuk. Itu yang didapatkan orang-orang kafir di neraka. Ngeri enggak? Ya jelas ngeri. Kemudian Allah Ta'ala balas. Kenapa ngeri? Karena dia itu jazaa wifaqa. Itu adalah balasan yang muwafiqan li a'malihim, sesuai dengan amalan mereka dari kesyirikan dan kekufuran. Jadi enggak boleh kita menggugat Allah, ya Allah kok seperti enggak adil. Banyak orang kafir itu baik, tapi kok mereka mendapatkan seperti ini? Kebaikan mereka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau mereka itu menghapus kebaikan itu dengan kekufuran. Dan di antara bentuk kekufuran mereka, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka ini la yarjun, la yakhafun, tidak takut pada hisaba, yaitu tidak takut pada muhasabah ala a'malihim, tidak takut pada hari di mana amal mereka diperhitungkan. Hati-hati itu, orang yang gak takut seperti itu maka condong kepada kekufuran nantinya. Dan sebagian muslim tuh kayak gitu, seperti gak takut dengan hisab, gak takut kalau Allah Ta'ala nanti kelak akan memperhitungkan amalnya secara detail. Gak takut, hati-hati dengan yang seperti ini ya. Jadi gak takut sama Allah. Itu orang-orang kafir seperti itu ya. Ada orang kufur kepada Allah, keturunan Chinese, baiknya Masya Allah, baik banget, membantu orang muslim, bahkan sampai mewakafkan buat masjid loh, tapi gak mau masuk Islam. Kayak ditanya, Pak kenapa gak masuk Islam sekalian? Ada yang bilang dari mereka, gak enak lah, ini udah, ya Islam sih bagus sih, cuman gak enak saya nanti sama keluarga saya diapa-apain gitu. Ada yang kayak gitu. Mereka lebih takut dengan apa? Ancaman keluarga atau tidak enak dengan keluarga, padahal mereka punya harta banyak. Dengan banyaknya harta itu mereka tidak cukup untuk membuat mereka masuk Islam, padahal mereka baik. Bahkan ada yang mewakafkan untuk masjid, ada yang memberikan buat buka puasa kaum muslimin, ada. Tapi qadar Allah, emang hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Gak mau mereka masuk Islam karena faktor-faktornya sebenarnya itu kecil, singkirkan faktor itu, masuk Islam dia. Inilah karena mereka la yarjuna hisaba. Mereka enggak takut bahwasanya kekufuran mereka itu akan membuat mereka masuk neraka. Allahumma shalli nafi'a. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dengan suatu pendustaan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu telah kami himpun sebagai kitab di catatan amal, semua sesuatu. Maka fadzuqu, kata Allah, fadzuqu, rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum
illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan untuk kalian melainkan azab. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya penghuni neraka Jahannam, semakin mereka lama di neraka, semakin bertambah azab mereka. Makanya berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari kekufuran. Jangan merasa aman akan fitnah seperti ini, apalagi di zaman sekarang yang Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman boleh jadi seseorang sorenya kafir, paginya muslim mukmin, dan sebaliknya, sorenya mukmin, paginya kafir. Boleh jadi karena saking cepatnya perubahan di zaman seperti ini. Cepatnya perubahan karena apa jemaah? Karena mudahnya interaksi media sosial, mudahnya menerima informasi, itu akan mempengaruhi lebih cepat. Mengapa anak-anak sekarang ini lebih cepat untuk berubah? Ya, kenapa begitu? Karena mudahnya mereka mendapatkan sampel. Karena banyaknya maklumat, mudahnya maklumat masuk ke mereka. Kalau kita dulu, apalagi bapak-bapak ya, yang udah berusia, maksudnya di tahun 70-an dulu, 60, pergaulan yang sangat terbatas kan Pak dulu. Bahkan antar laki perempuan itu sangat terbatas. Sejelek-jeleknya orang mungkin ketika itu masih sangat malu kalau misalnya mereka berduaan. Pun walaupun namanya pacaran, tapi ya pacaran versi dulu gimana sih gitu kan. Ketemu aja udah hampir jatuh, hampir copot jantungnya. Ya. Kalau sekarang kan memang sampel buruk itu bisa tersebar di mana-mana. Melalui media sosial, melalui televisi, baik televisi bayaran di versi internet, parabola, dan juga teman-teman pergaulan sekarang nggak kayak kita dulu ya jemaah sekalian. Itu ditambah dengan gizi anak-anak sekarang yang berbeda dengan kita dulu, ya Pak ya. Sekarang untuk makan enak lebih mudah, ya. Jadi ya tinggal tugas kita gimana menjaga amanat anak-anak kita ini untuk membuat mereka itu soleh atau soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, itu mungkin materi yang bisa kita sampaikan sampai 30 insyaallah. Pada kedepannya kita akan membahas tentang jannah. Ya, inilah Al-Qur'an balance. Al-Qur'an balance. Ketika ada pembahasan neraka, ditalikan kemudian berikutnya pembahasan tentang surga. Ada pertanyaan jemaah di sini? Ayo, fadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Di mana? Saudara kita di mana? Di surga. Oh, interaksi antara penghuni surga dan neraka. Ada dalilnya memang. Tapi untuk spesifiknya apakah itu keluarga atau itu saya nggak tahu. Kalau spesifikasinya saya nggak tahu. Tetapi kalau interaksi itu ada. Tapi tidak untuk seluruh penghuni, enggak. Ada interaksinya. Coba antum melihat di surat Al-A'raf kalau tidak salah. Di surat Al-A'raf. Ashabul A'raf ya. Walaupun Ashabul A'raf ini juga khilaf di antara ulama. Tafsirannya itu apakah dia adalah orang-orang yang memang ditangguhkan masuk surga atau mereka orang yang ada di surga, itu khilaf di antara ulama. Ala kulli hal ada pendapat yang memang benar, ada kejadian interaksi penghuni surga dengan penghuni neraka, dan penghuni neraka lah yang akan lebih berinteraksi. Kenapa? Penghuni neraka itu akan minta kepada mereka, tolong dong kasihin ke kami serpihan dari air atau apa itu, seperti itu. Namun kebagaimanaannya itu kita nggak tahu. Maksudnya bagaimana kok bisa ya? Ya Allah alam, itu nanti aja. Bapak rasain aja nanti. Tapi pas di surga jangan pas di neraka ya, naudzubillah min dzalik. Namun interaksi antara penghuni neraka ada tidak? Ada. Kalau antar penghuni neraka ada. Antar penghuni surga itu ada banget. Antar penghuni neraka sangat ada. Ya. Nah, ya. Jangan teriak-teriak. Antar penghuni neraka ada. Ya, dengan beberapa dalil, banyak dalil antar penghuni neraka. Dan juga di surat Al-A'raf itu juga ada, di surat-surat lainnya, yaitu
orang yang mengajarkan keburukan, entah kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, mengajarkan ke saudara-saudaranya, itu nanti di akhirat itu akan banyak tanggungan bebannya itu. Karena orang-orang akan menuntutnya, ya Allah, dialah yang ngajarin saya, dia guru saya nih, ya Allah nih. Berikan adab lebih daripadanya, 2 kali lipat ya Allah. Itu semua dilaknat itu semua orang. Begitu, itu pasti itu. Seperti itu. Kecuali kalau orang ini ngajarin terus taubat dan klarifikasi ke orang-orang, saya berlepas diri dari ini, insya Allah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sampai wafat nggak bertaubat, udahlah bodo amat, nanti di akhirat lihat bebannya berat. Begitu juga dengan na'udzubillah min dzalik, seorang yang berdakwah, dia amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dia sendiri nggak mengamalkan itu, maka itu nanti akan ditanya oleh para penghuni neraka lainnya. Bukannya kamu dulu yang nyuruh kita gini ya, yang larang kita gini ya? Maka dia bilang, "Na'am, kuntu amartukum bil ma'ruf walam af'alhu wa kuntu nahaitukum 'an munkarin wa ana af'alhu wa ana fa'altuhu." Dulu saya yang mengajak kalian kepada hal yang ma'ruf, tapi saya enggak melakukannya. Dan saya dulu yang mencegah kalian dari hal yang munkar, namun saya justru melakukannya. Itu juga ada interaksi seperti itu. Tapi kalau penghuni surga dengan penghuni neraka, walaupun ada tapi tidak intens. Ya, mereka penghuni surga udah terlalu nikmat untuk nengok ke jahanam, ngapain? Tapi bisa ada. Dengan izin Allah semua itu. Ya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin karena sudah waktunya iqamah, kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.